Cek. Uh, hmm. Selesai dengan jelas? Cek. Iya, baik. Rekan Ami, dapat Anda Siap. jelaskan, baik, dapat Anda jelaskan mengenai topik kita di sore hari ini bagaimana keberlangsungan dari Forum RPJMD Pemkot Makassar yang harus selaras dengan Asta Cita Prabowo? Silakan. Baik. View di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah Kota Makassar sedang menggodok rencana pemerintah jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029. Nah, sekarang tahapannya sudah memasuki di forum konsultasi publik di mana pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bapeda mengundang seluruh stakeholder maupun mitra Kota Makassar utamanya masyarakat yang tentunya akan memberikan masukan-masukan terkait apa-apa saja yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Makassar selama 1 tahun ke depan. Dan tentunya Munafri Arifudin sebagai Wali Kota Makassar membuka secara langsung agenda forum konsultasi publik tersebut pada kemarin Rabu tanggal 5 Maret 2025 di Hotel Clara Makassar, Jalan APP Tarani siang kemarin. Dan pada momen tersebut tentunya Munafri Arifudin menekankan bahwa seharusnya RPJMD Kota Makassar selaras dengan pembangunan nasional atau sesuai dengan Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, dan itu harus menjadi dasar-dasar atau acuan pemerintah Kota Makassar dalam menyusun sebuah program melalui RPJMD maupun rencana strategis pemerintah daerah ke depan. Dan agenda kemarin juga turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar Pemkot Makassar, ya, dari legislatif atau DPR dan seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar. Setelah tentunya forum konsultasi publik tersebut di akan menjadi pertimbangan pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program-programnya di masa mendatang. Baik, viewers. Baik, lebih lanjut lagi rekan Ami, apakah bisa disampaikan mengenai komitmen yang tentunya harus tercermin dalam RPJMD Kota Makassar dalam hal ini untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, seperti apa komitmen yang akan dilakukan? Baik, tentunya Munafri Arifudin sebagai pimpinan pemerintah Kota Makassar harus berkomitmen agar rencana pembangunan daerah sejalan atau selaras dengan apa yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui RPJMN atau Cita Presiden Prabowo, dan tentunya menurut Mendagri bahwa program-program yang telah diusulkan atau diusung pada periodenya ini selaras dengan hal tersebut. Mendagri juga telah membuat sebuah visi besar yakni Makassar inklusif, aman, dan berkelanjutan, dan visi tersebut diterjemahkan melalui 7 misi besar dan beberapa program-program unggulan Mendagri Arifudin yakni terkait tentunya yang menyentuh langsung masyarakat luas, masyarakat Kota Makassar. Misalnya ada pemberian gratis iuran sampah bagi masyarakat, ini menyasar masyarakat miskin ekstrim terlebih dahulu, dan tentunya tidak berlaku bagi pengusaha-pengusaha komersil yang ada di Kota Makassar. Kemudian gratis seragam sekolah ini berlaku bagi anak atau siswa yang akan memasuki sekolah dasar atau SD sekota Makassar. Ada juga program gratis penyambungan instalasi air bersih, yang akan ditangani langsung oleh PDAM nantinya. Tentunya ada program unggulan lainnya Mendagri Arifudin yang paling prioritas juga adalah pembangunan stadion atau di bidang infrastruktur yang akan dilakukan dan segera digagas oleh tim perencanaan anggaran pemerintah daerah dan juga tim transisi yang telah dibentuk Mendagri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Baik, Via di studio. Oke, baik. Berarti dari beberapa program unggulan Sabta Mulia yang Anda sebutkan tadi diperkirakan akan dimulai sejak hari apa, atau juga mungkin ada deadline yang sudah disampaikan oleh beliau? Untuk penggodokan RPJMD sendiri ini, Vio dapat saya sampaikan bahwa targetnya sekitar 5 bulan atau Pemkot menargetkan ini bisa selesai pada Mei mendatang, sehingga pada bulan Juni atau Juli nantinya pemerintah Kota Makassar bisa melangsungkan atau menggelar persiapan lagi untuk membahas terkait rancangan PPS atau kebijakan umum anggaran plafon anggaran sementara untuk APBD perubahan. Jadi untuk supaya program dari Mendagri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham ini segera dijalankan atau segera berjalan, maka tentunya APBD perubahan akan digodok segera mungkin bersama dengan DPRD Kota Makassar pada Juni maupun Juli mendatang. Nah, setelah itu tentunya ada pengesahan APBD perubahan. Setelah pengesahan, maka program-program yang telah diusung, dicanangkan, digagas oleh Wali Kota Makassar Mendagri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham siap untuk dijalankan. Utamanya program-program prioritas yang tadi seperti yang saya sampaikan, iuran sampah gratis maupun seragam sekolah gratis bagi anak-anak sekolah. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar akan terus berkoordinasi bersama dengan tim transisi yang saat ini memang sekarang sedang mendalami program-program apa saja yang ada di Kota Makassar yang bisa disinergikan dengan program-program yang diusung sesuai dengan visi misi dari pasangan mulia atau Mendagri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Baik, Vio. Iya, baik. Sebagai closing statement kita, ada penyampaian pastinya yang disampaikan oleh Mendagri Arifudin selaku Wali Kota Makassar yang menjadi harapan terhadap perangkat daerah dan juga perusahaan daerah dalam hal penyusunan RPJMD. Seperti apa yang ia harapkan dan sampaikan? Baik, tentunya dalam penyusunan RPJMD ini seluruh organisasi perangkat daerah maupun seluruh stakeholder termasuk perusahaan daerah tentunya diminta untuk mengikuti seluruh rangkaian tersebut, perhatikan apa-apa saja yang menjadi visi besar dari Mendagri Arifudin, juga memperhatikan apa saja programnya yang kemudian itulah nanti yang akan dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah. Diharapkan mereka bisa lebih paham dan mengerti terkait apa visi misi dari Pak Mendagri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham agar mereka juga ke depan bisa menjalankan program tersebut secara maksimal, efektif, dan efisien yang menyentuh masyarakat secara khusus. Via di studio. Baik, terima kasih rekan Ami, dan juga semoga informasi yang dibagikan ini bisa berdampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Makassar. Dan kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar oleh rekan Ami. Selamat kembali bertugas. Baik, juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan langsung dari Mendagri Arifudin selaku Wali Kota Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Dan tak lupa kita Transportasi publik. Nah, bagaimana memastikan masukan-masukan dari masyarakat itu tetap tercover dalam RPJMD nanti, Pak? yaitu menjadi hari ini kita kumpulkan sehingga masukan-masukan itu menjadi bagian atau menjadi syarat untuk menjalankan RPJMD ini sebagai sebuah dokumen yang sudah harus diselesaikan. Jadi dasarnya dari masukan publik. Pak Wali, apa yang menjadi penekanan Kakak untuk RPJMD supaya dipercepat, Pak? Ya, kita mau semua perangkat itu bisa bekerja dengan maksimal. Ya, dari pihak internal ini yang paling penting, dari pemerintah kota harus punya waktu yang ekstra supaya bisa dipush untuk RPJMD ini langsung bisa diserahkan ke DPR cepat. Pak Wali, selain Pak terkait adanya fenomena beli jabatan, Pak, bagaimana sikap terkait itu? Ya nggak bisa lah, harus jabatan itu didudukan terhadap orang-orang yang punya kompetensi di dalamnya. Gitu. Jadi tidak boleh lagi ada program kegiatan-kegiatan yang sifatnya transaksional. Gitu. Jadi memang ada dideteksi, Pak, ya? Haruslah Seperti itu. dideteksi, dan kalau umpamanya itu pun sampai terjadi lolos dari deteksi baru duduk ke situ lalu ada indikasi dan memberikan bukti, hari itu juga saya coba. Sejauh ini sudah ada, Pak, datang ke Bapak? Indikasi. Iya, ada. Indikasi mungkin ada, Pak. Mungkin Ada siapa-siapa. indikasi yang bisa kelihatan karena begini, jabatan ini persoalan dunia, semua orang mau ada di sana, semua orang menginginkan itu. Nah, persoalannya ada orang yang tidak tahu dirinya bisa di situ atau tidak, memaksakan untuk itu dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara. Ini yang nggak boleh gitu. Sehingga di dalam prosesnya karena mendapatkan tidak sesuai dengan jalur yang dilakukan, akhirnya juga tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Se-Kota Makassar, para perwakilan perguruan tinggi, perwakilan perbankan dan private sektor, serta mitra pembangunan daerah atau NGO, dan tentu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagai insan yang beriman, tentu tak henti-hentinya kita memuji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Basis kompetensi yang relevan terhadap daerah. Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi. Atau yang mewakili bersama para anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir, yang kami hormati Selatan, yang kami hormati para pimpinan instansi dan lembaga, yang kami hormati seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, dan dirut. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 pada dan RPJMN tahun 2025-2029. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 179 menyebutkan bahwa forum konsultasi publik dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Dan tak lupa kita Transportasi publik. Nah, bagaimana memastikan masukan-masukan dari masyarakat itu tetap tercover dalam RPJMD nanti, Pak? yaitu menjadi hari ini kita kumpulkan sehingga masukan-masukan itu menjadi bagian atau menjadi syarat untuk menjalankan RPJMD ini sebagai sebuah dokumen yang sudah harus diselesaikan. Jadi dasarnya dari masukan publik. Pak Wali, apa yang menjadi penekanan Kakak untuk RPJMD supaya dipercepat, Pak? Ya, kita mau semua perangkat itu bisa bekerja dengan maksimal. Ya, dari pihak internal ini yang paling penting, dari pemerintah kota harus punya waktu yang ekstra
supaya bisa dipus untuk RPJMD ini langsung bisa diserahkan ke DPR cepat. Pak Wali, selain Pak terkait adanya fenomena beli jabatan, Pak, bagaimana sikap Pak terkait itu? Ya nggak bisa lah, harus jabatan itu didudukan terhadap orang-orang yang punya kompetensi di dalamnya. Gitu. Jadi tidak boleh lagi ada program kegiatan-kegiatan yang sifatnya transaksional. Gitu. Jadi memang ada dideteksi Pak ya? Haruslah Seperti itu. dideteksi, dan kalau umpamanya itu pun sampai terjadi lolos dari deteksi baru duduk ke situ lalu ada indikasi dan memberikan bukti, hari itu juga saya coba. Sejauh ini sudah ada, Pak, datang ke Bapak? Indikasi. Iya, ada. Indikasi mungkin ada, Pak. Mungkin Ada siapa-siapa? indikasi yang bisa kelihatan karena begini, jabatan ini persoalan dunia, semua orang mau ada di sana, semua orang menginginkan itu. Nah persoalannya ada orang yang tidak tahu dirinya bisa di situ atau tidak, memaksakan untuk itu dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara. Ini yang nggak boleh gitu. Nah, sehingga di dalam prosesnya karena mendapatkan tidak sesuai dengan jalur yang dilakukan, akhirnya juga tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Se-Kota Makassar, para perwakilan perguruan tinggi, perwakilan perbankan dan private sektor, serta mitra pembangunan daerah atau NGO, dan tentu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagai insan yang beriman, tentu tak henti-hentinya kita memuji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Basis kompetensi yang relevan terhadap daerah. Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi. Atau yang mewakili bersama para anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir, yang kami hormati selatan, yang kami hormati para pimpinan instansi dan lembaga, yang kami hormati seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, dan dirut. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 pada dan RPJMN tahun 2025-2029. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 179 menyebutkan bahwa forum konsultasi publik dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Dan tak lupa kita Konsultasi publik. Nah, bagaimana memastikan masukan-masukan dari masyarakat itu tetap tercover dalam RPJMD nanti, Pak? ya itu menjadi hari ini kita kumpulkan sehingga masukan-masukan itu menjadi bagian atau menjadi syarat untuk menjalankan RPJMD ini sebagai sebuah dokumen yang sudah harus diselesaikan. Jadi dasarnya dari masukan publik. Pak Wali, apa yang menjadi penekanan Bapak untuk RPJMD supaya dipercepat, Pak? Ya kita mau semua perangkat itu bisa bekerja dengan maksimal. Ya, dari pihak internal ini yang paling penting, dari pemerintah kota harus punya waktu yang ekstra supaya bisa dipus untuk RPJMD ini langsung bisa diserahkan ke DPR cepat. Pak Wali, selain Pak terkait adanya fenomena beli jabatan, Pak, bagaimana sikap Pak terkait itu? Ya nggak bisa lah, harus jabatan itu didudukan terhadap orang-orang yang punya kompetensi di dalamnya. Gitu. Jadi tidak boleh lagi ada program kegiatan-kegiatan yang sifatnya transaksional. Gitu. Jadi memang ada dideteksi Pak ya? Haruslah Seperti itu. dideteksi, dan kalau umpamanya itu pun sampai terjadi lolos dari deteksi baru duduk ke situ lalu ada. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiordena Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.